Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam bahagia Mbak Eva, Mas Joko, Mas Ardi, Mas Jun. Semoga kita hari ini selalu dalam perlindungan Allah ya. Amin. Amin. Eh, Mohon maaf ya waktunya, saya minta waktunya di akhir pekan yang singkat, padat. Sebenarnya di waktu yang singkat ini cuma kepingin ngebahas aja dari ada satu topik lah ya, satu topik, tapi memang terkait dengan apa namanya pekerjaan kita. Jadi saya pengen tahu pendapatnya teman-teman lah, mungkin bisa kasih masukan, kita saling sharing. Nah, kebetulan topiknya saya nggak mau luas-luas, karena nanti kita akan bergantian aja topik satu hari ini topik ini, nanti kapan lagi waktunya topik yang lain lagi, kapan lagi waktunya topik lain lagi, gitu dengan pesertanya juga nanti saya juga nggak mau banyak-banyak, tapi tiap unit itu ada perwakilannya gitu, tiap unit di KL kita ada perwakilan. Nah, untuk hari ini saya mau ngebahas yang apa namanya untuk angka di unitnya Mbak Eva, di retail ya Mbak Eva ya, di Iya, retail Bu. di Mbak Eva, karena saya belum sampai dengan angka Desember, saya sampai angka di bulan Juni aja, yaitu masih ada kita gap 8 miliar. Nah, tentunya kan ini butuh kolaborasi dari kita semua, masukan dari teman-teman, mungkin ada strategi, ada ide-ide apa yang bisa mensupport, bukan mensupport Mbak Eva secara pribadi aja gitu ya, tapi juga bisa support ke KL Syariah Pondok Indah. Mungkin di apa namanya saya sampaikan posisi kita di bulan Mei kemarin kan di sekitar 17,6 ya Mbak, yang waktu itu saya tanya sama Mbak Eva. Terus sedangkan target kita kurang lebih di 24,9 atau sekitar 25 M. Berarti kurang lebih targetnya itu kita masih ada gap di 8 M. Belum termasuk run off ya, karena kan kita semuanya installment semua. Nah, mungkin diawali dari Mbak Eva dulu yang yang selama ini sudah Mbak Eva prospek, karena memang kan baru gabung dari Korem Consumer ke retail kan paling baru sebulan ya Mbak Eva ya? Bulan Maret ya. Berarti sebulan lah ya, sebulan setengah lah ya, gitu kan ya. RM itu kan memang perlu waktu gitu ya untuk misalkan untuk nyebar benih kan gitu kan, baru nanti hasil-hasilnya kan baru akan dituai itu beberapa periode kemudian. Nah, kira-kira apa yang bisa Mbak Eva sampaikan terkait dengan apa yang udah Mbak Eva kerjakan, terus bagaimana responnya atau bagaimana progresnya, terus Mbak Eva ada kendala apa gitu di lapangan. Ya, silakan Mbak Eva. Singkat-singkat aja Mbak Eva, biar teman-teman nanti bisa kasih input gitu. Boleh, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk target Juni ya, Bu ya? Sampai Juni sampai Juni aja dulu kan IPO kan tolak ukurnya nih mau potret Juni nih ya. Betul. Kalau untuk segi dari pipeline sih kemarin dari pipeline Eva sekitar ada untuk PI sendiri 10 M. Memang diproses bukan Eva sendiri, ada Mbak Fitri 5 M Indo Menara Digital, terus 3 M dari PT Bakat, 2 M-nya PT Daku, satu lagi PT Cipta itu memang sudah tidak bisa diproses lagi. Dari itu juga kan masih berproses ya Bu ya. Kita nggak tahu nih hasil detailnya itu di ACC-nya berapa, karena kan memang banyak bagian lah yang ikut nganalisa dari kalau dari proses terakhir sih untuk PT Bakat memang baru mau kunjungan, tapi dari diskusi kemarin mungkin kita firmnya di angka sekitar 1,5-an ya Bu ya. Iya betul. PT Bakat nanti kita komite lagi, nanti keputusannya berdasarkan hasil komite dengan RIS dan pemutus. Ya. Kalau untuk dari pipeline memang masih kurang ya Bu ya, karena kalau misalnya pada turun plafon otomatis kan nggak akan achieve target tuh Bu, makanya memang kemarin Eva udah coba untuk menawarkan ke beberapa instansi perusahaan kayak dapat juga tuh dari RSUD ya Bu ya. RSUD Pasar Minggu untuk vendor-vendornya,
tinggal dilakukan lagi penawaran-penawaran terus ke perusahaan-perusahaan yang menjadi supplier di nasabah existing kita. Kita juga udah lakukan penawaran, memang belum banyak yang tertarik, tapi selama ini ya sih dimaksimalin di sana Bu, sambil mencari referensi-referensi dari tempat lain. Mungkin dari teman-teman mungkin ada referensi, apalagi di mikro ya, yang kan sama-sama produktif, jadi bisa di upsize ke plafon yang lebih tinggi. Seperti yang PT Bakat ini kan Eva juga dapat referensi dari Mas Joko, yang sebelumnya juga dia nasabah mikro ya di BRI ya Mas Joko ya? BRI Syariah. BRI Syariah ya, BRI Syariah. Akhirnya dia juga punya perusahaan dan ingin mengajukan lebih dari 500 juta, akhirnya Eva proses seperti itu. Tapi juga kalau misalnya ada di sektor lain, mungkin yang di perdagangan nih Eva masih minim banget untuk kalau selama ini kan yang kebanyakan pipeline di Eva itu dari kontraktor Bu. Jadi kalau misalnya kontraktor itu rata-rata akhir Desember itu kan outstandingnya habis tuh Bu, karena kan tagihannya masuk biasanya di akhir Desember sudah nihil. Jadi mungkin pengen cari yang uploaden, jadi biar OS Desember itu masih ada gitu. Mungkin dari perdagangan ya Bu ya. Dari perdagangan ya yang tadi ya Mbak ya. Karena ini pipeline 10M nih kebanyakan kontraktor kita ya. Kan Betul, Indo Bu. Menara, PT Barat, terus ya kayaknya 2 itu ya. Yang paling hot sih itu. Ya, di antara yang lain. Mungkin bisa ditanggapi untuk kita bisa dari Mbak Eva, dari teman-teman mikro, Mas Joko, Mas Ardi. Kiranya kayaknya Mbak Eva nih agak ada kesulitan ya Mbak untuk bisa masuk ke sektor perdagangan ya. Iya, Bu. Route-nya lewat mana nih? Kalau sektor yang di kontraktor kan rekanan-rekanan Pemprov banyak gitu ya. Kita sudah ada referensi dari RSUD, dari Sudin, dari Dinas, LPSE, e-katalog sudah ada. Kalau yang dari sektor perdagangan ini masih kurang gitu. Karena sektor perdagangan yang langsung saya kalau diproses akad langsung narik gitu ya Mbak Eva ya. Kalau kontraktor kan nunggu SPK dulu gitu kan ya. Kurang lebih Betul, gitu. Bu. Mungkin ada tanggapan Mas Ardi, Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bulan yang lalu saya pernah bilang ke Mbak Eva ya, waktu itu kan saya pernah ada nasabah yang di Fatmawati itu, Bu. Ya. Klinik itu saya cair 1,5 dari mikro 500 tadinya. Ya. 6 bulan di top up 1,5 miliar. Itu klinik apa namanya? Namanya Dokter Nila. Klinik Kresna ya? PT Ya. Kresna. Lupa saya. Ya, Kresna. Itu di aksesnya di Fatmawati juga ya Mas Joko? Iya, di Fatmawati. Ya. Di Fatmawati. Kan saya kebetulan hubungannya sudah kenal baik, Ibu. Ya. Kemarin saya silaturahmi ke sana bulan lalu. Ya. Nah, pas saya gali lebih dalam itu ternyata apa namanya? Ada namanya Pak Anang itu semacam manajernya Dokter Nila itu, manajer kliniknya. Nah, ternyata dia punya apa namanya komunitas seluruh klinik di Jakarta Timur di grup WA-nya. Itu klinik ini kan klinik dokter umum ya Mas Joko? Ya semacam kalau yang Dokter Nila itu kan klinik gigi itu PT Kresna. Oh, klinik gigi. Ya, itu dia punya perkumpulan di grup ya itu ada 200 klinik itu Bu. Kan kalau misalkan satu klinik aja bisa nggarap 1,5 kan enggak. Wah, kelar dong Mbak Eva tuh sampai 2023. Ya Bu, tapi yang PT Kresna mungkin tetap di Fatmawati ya Bu, nggak bisa di take over ya? Ya, kalau yang Kresna jangan. Kalau yang sudah existing di KL lain yang masih satu di bawah supervisi Syariah Wahid Hasim jangan, biarin situ kita cari prospek baru. Saya lagi ini apa namanya? Ya kalau ada waktu nanti saya mau ke sana lagi mau apa namanya mau istilahnya mau
mau mencoba inilah biar bisa masuk ke semua klinik itu, apakah kita bisa sosialisasi di sana atau kita diizinkan untuk masuk grup WA-nya atau gimana gitu caranya. Ya. Kalau yang dokter yang Pak Anang itu namanya kan Pak Anang itu dia anggota itu ada grup WA-nya itu. Oh, berarti dia punya klinik juga ya, Pak? Pak Anang itu yang klinik Kresna itu ya, Mas? Ya, manajernya dokter Nila, Bu. Manajernya. Oke. Ya. Potensi Mbak Eva ini karena sektor healthcare ya? Iya. Healthcare kan kalau dilihat dari potensinya kan kategorinya green dia. Iya, Bu. Ya, bisa. Mungkin tanggapan lagi yang masih satu sektor yang sama dari Mas Ardi. Ya Bu, kemarin yang sempat kita survei juga Bu ya, yang kontraktor juga, ada catering juga tuh, atas nama Budian. Suaminya kan kontraktor juga, sudah maksudnya dikasih kontaknya juga Mbak Eva kemarin ya Mbak? Pak Widi ya Mbak? Iya, Widi. Lagi ya, ngelengkapin berkas katanya. Rencana pengajuan 1M ya Pak Ardi ya? Oh, ini dari pipeline kurnya Mas Ardi ya? Iya Bu, yang suaminya Budian, yang usahanya catering. Ya. Dan kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol Bu, saya sama kader FKDM di Kebayoran Lama Selatan. Ya. Dan juga dengan Pak Randu itu atasannya yang kemarin sih sempat informasi bahwa akan dibicarakan ke atasannya lagi untuk diadakan kemungkinan pertemuan Bu seluruh FKDM se-Jakarta Selatan. Iya. Nah mungkin nanti dari situ bisa kita gali lagi Bu potensi-potensinya, apakah memang bisa ada di sana ada yang punya usaha-usaha kontraktor juga kan gitu, nanti bisa kita gali lagi Bu. Iya. Di FKDM-nya FKDM Kebayoran Lama Selatan nih ya Mas ya, yang nasabahnya Mas Ardi ya? Iya Bu. Nah, ini prospekur juga ya kemarin ya? Di prospekur yang 40 juta Pak Koko. Oke. Terus nanti mau dia berniat gitu bantu kita untuk bisa sosialisasikan nih ke FKDM se-Jaksel, lihat potensi anggota FKDM yang punya usaha gitu kan? Iya. Karena kan FKDM memang beda Bu sama LMK Bu ya, karena dia kan memang Pemprov langsung, dan untuk penyaringan untuk penerimaannya kan tidak sesimpel LMK gitu kan. Jadi untuk pembiayaan ini atasan atau Pemprov tuh harus tahu juga mungkin Bu kalau menurut saya. Jadi nggak sembarangan ngasih database juga. Jadi minta prosedurnya seperti apa sih detailnya gitu untuk JKMA ini. Nah, makanya dia ada plan untuk ditanyakan dulu nih Bu melalui Pak Randu kemarin. Nah, Pak Randu nanti akan one up level, apakah nanti jadi untuk ada sosialisasi gitu Bu, FKDM se-Jakarta Selatan. Jakarta Selatan, luas banget tuh Mas Ardi. Iya. Luas banget. Pasti banyak, kalau banyak potensinya. Iya. Oke, kalau ada lagi Mas Ardi? Sementara itu aja Bu, tapi nanti kalau memang ada yang bisa, misalnya pelafonnya di atas mikro, langsung saya referensiin ke Mbak Eva. Ya, sama mungkin ada yang bisa di upsizing kali ya dari kelolaan ya. Ya. Kalau bisa tanpa nutup yang portofolio mikronya gitu, upsize. Ya. Oke, makasih Mas Ardi. Terus kalau dari RM Consumer, Mas Jun? Mas Jun? Iya Bu. Ya. Kalau gini sih Bu, ini sebagai bahan diskusi aja ya Bu kita pada pagi ini. Emang kita lagi diskusi Mas Jun? Ya. Paling kalau itu dari segmen retail ya Bu, maksudnya kira-kira bagaimana sih cara mencapai target kita yang angkanya itu masih 8M. Kalau nggak salah, waktu saya di grup syariah sama Mbak Santi CS nih Bu, Mbak Santi Sancai. Ya, bukan. Mbak Santi Harahap. Oh, Mbak Santi kita, Mbak Santi ya.
Nah, waktu itu saya pernah canvassing sama beliau pada saat di grup syariah, sama Mbak Mala juga. Beliau mungkin ada salah satu nasabah yang BPPBJ deh. Nah, mungkin BPPBJ ya. ibaratnya kan, Maksudnya pegawai di BPPBJ. ya kalau nggak salah tuh Mbak Santi punya kenalan orang BPPBJ. Nah, Mm-mm. waktu itu memang zamannya itu kepala dinasnya adalah Pak Dules. Nah, mungkin bisa sering Kepala ibaratnya dinasnya siapa? silaturahim. Waktu itu zamannya Pak Dules Pak dulu, Dules. tapi sekarang saya nggak tahu. Oh, Pak Dules Tapi bukan sekarang Bank saya nggak tahu. DKI, Mas. Bukan yang kepala Di BPPBJ ya. BPPBJ. Pak Bless kali. Pak Pak Bles. Bless, Pak Pak Bless. Bless. Ya, Pak Bless ya kalau nggak salah. Ya, Pak Bles. Pak Bless. Nah, cuma saya nggak tahu yang sekarang. Nah, mungkin bisa jadi maksudnya sebagai langkah awal gitu kali aja Mbak Santi punya nomor orang BPPBJ dan kita bisa silaturahim dengan dia gitu kan. Karena kan kalau BPPBJ itu kan banyak sekali ya, maksudnya vendor-vendor ataupun kontraktor-kontraktor yang memang ini ya, yang memang daftar namanya tuh dia ada tuh Bu. Mungkin Yang itu bisa sih. direferensikan ya, Mas ya, yang dia Ya, kenal bener. gitu ya. Betul. Hmm. Langkah awal sih gitu sih saran saya sih, karena setahu saya ada sih Mbak Santi tuh punya kenalan orang-orang sana sih. BPPBJ ya. Ya, BPPBJ. Mhm. Ini kalau Mas Jun datang ke sekolahan-sekolahan bisa apa namanya nomor telepon kepala sekolahnya nanti bisa dikasih ke Mbak Eva kali Mas Jun. Baik, boleh. Itu Kalau juga bisa. sekolah itu, maaf Bu mau nanya, kalau untuk sekolahan ini maksudnya Rekanannya, kita oh makanannya. rekanannya dia. Kan dia Rekanannya. biasanya PL ya Oh. Mbak Eva ya kalau sekolahan ya. PL Bu. PL pengadaan buku ATK kayak gitu dari dana operasional. Oh, iya. Dan itu yang ngeluarin PL langsung Capsek gitu. Jadi Capsek bisa by telepon, langsung order ke dia gitu. Oh, gitu. Berarti bukan ibaratnya dari dinas pusat ya, ibaratnya yang menentukan vendor-vendornya ya? Enggak, itu bisa dari Enggak si ya. Capsek sendiri. Nanti renovasi sekolahan kecil-kecilan kayak gitu. Oke. Heeh. Baik ya. Nanti kalau memang ada, nanti saya coba referensikan dan saya cari tahu. Nanti saya serahkan ke Mbak Eva. Kemarin sih sebenarnya ada Bu ya, waktu itu nasabah saya. Dia memang dia dokter gitu kan, tapi dia tuh punya usaha. Tapi saya kemarin sudah diskusi sama Mbak Eva bahwa memang usia usaha dia tuh memang masih baik banget, masih 3 bulan gitu kan. Nah udah gitu dia bergerak di bidang koperasi, tapi koperasinya koperasi konvensional bukan syariah, jadi nggak bisa. Oh gitu. Iya, apa nanti kita pasti banyak Mas Jun, pasti banyak nanti. Nah, untuk terkait dengan apa namanya sektor retail gitu ya, terkait dengan sektor retail, yang tadi kan kita udah tadi dapat data dari Mas Joko lumayan banyak, dari Mas Ardi lumayan banyak, dari Mas Jun juga lumayan banyak karena BPPBJ ini kan besar sekali. Nah, apa namanya? Nanti bisa segera direalisasikan Mbak Eva gitu. Tapi nanti dibikin schedule, dibikin jadwalnya kapan bisa nanti ke komunitas klinik gigi gitu ya Mas Joko ya. Sama silaturahim sama Pak Anang ya Mas Joko ya. Ya, Bu. Ya, itu bertahap gitu ke Pak Anang silaturahim dulu, terus kemudian nanti bisa masuk ke komunitasnya dia, kemudian nanti di lain waktu sama ke FKDM yang kayak tadi Mas Ardi sampaikan itu kalau bisa bisa sosialisasi di FKDM-nya Jaksel ya. Kalau sebelum ke Jaksel mungkin wilayah kecamatan dulu juga boleh Mas Ardi. Gitu terus sama yang ke BPPBJ nanti kan bisa sowan ke orang BPPBJ di sana silaturahim aja pokoknya awal-awal niatnya mah silaturahim dulu gitu ya belum bicara tentang bobot muatan kita gitu nanti secara bertahap berkembang dari pembicaraan. Nah kalau teman-teman di lapangan kira-kira terutama dari Mbak Eva butuh apa namanya pengembangan apa gitu mungkin dari sellingnya kan dulu kan RMCOM juga kan Mbak Eva ya Iya Bu. ya Consumer.
butuh di support apa? Butuh dikembangkan di sisi apa? Oh, pelatihan maksudnya ya, Bu? Ya apa aja, bisa training, bisa nanti apa namanya pembelajaran yang lain, kan training kan bisa in-house, bisa ngeliat dari contoh yang lain kan. Kalau selling gimana Mbak Eva? Selling apa ya kira-kira ya? Udah oke ya? Iya, Bu. Insya Allah sih udah oke. Apa ya? Ya, Kenapa? Kenapa Mbak Eva? Boleh sih penambahan pelatihan-pelatihan Bu, biar lebih mantap Pelatihan lagi. ya, diantaranya mungkin selling ya. Terus apa kalau negosiasi? Ngedil gitu, rata-rata kan nasabah kan suka bawel di rate ya. Kan suka diadu-adu nih masalah rate gitu kan. Terus diadu-adu tentang proses gitu kan. Negosiasi skill ya Bu ya? Negotiation ya, oke. Terus kalau teknik analisa mah masih ini kan ya Mbak? Masih oke ya Mbak? Cyber. Ya selama risk-nya firm sih Bu, yang penting ngedeal sama risk-nya dulu. Kalau risk-nya udah oke, kedepannya sih lancar. Oh, udah pernah refreshment tentang analisa ini belum? Refresh lagi, analisa perkreditan, refreshment belum? Udah lama ya Bu ya? Udah lama kan ya? Waktu itu di Korem Consumer kan cukup lama juga kan ya? Maksudnya jarang pegang lagi yang UKM kan? Iya. Mungkin butuh refreshment itu enggak? Refreshment tentang boleh Bu. Bisa kualitatif gitu, sedikit-sedikit senggol-senggol kuantitatif gitu. Butuh di refresh ya? Boleh Bu. Nah, kalau selling sama negotiation sih bisa ke ini ya, mungkin diusulin ke SDM ya. Iya. Kalau refreshment mungkin juga seharusnya yang udah lama nggak pernah touching di UKM diusulkan juga sih untuk refreshment pelatihan dan analisa kredit. Kalau ini product knowledge? Ya sekalian Bu, jadinya semuanya tuh Bu, sepaket. Oke, product knowledge. Product knowledge-nya maksudnya bukan cuma tahu retail doang kan ya, fundingnya juga. Mungkin kalau funding mah bisa belajar sama Santi kali sama timnya, sama Ruli. Terus kalau mikro bisa ke Mas Ardi, Mas Joko sama tim. Kalau consumer, Mbak Eva udah gape ya kan, dapal ya. Malah aku yang nanya. Nanti bisa apa namanya? Proses yang pengembangan itunya sambil jalan aja juga ya kali ya Mbak ya. Jadi bisa kolaborasi jualan ya. Kayak tadi kan udah jalan tuh sama Mas Joko. Udah kita rencanakan untuk ke komunitas yang klinik gigi. Terus ke FKDM tadi yang kliennya Mas Ardi sama tadi usulnya Mas Jun tuh untuk ke mana namanya? BPPBJ ya Mas Jun ya? Ya Bu, BPPBJ. Nah, kalau untuk yang lain teman-teman diulang awal lagi dari Mas Joko. Mas Joko kalau misalkan terkait dengan cross selling retail atau dengan juga bersinggungan dengan pengembangan di mikro, Mas Joko butuh butuh pengembangan diri apa? Yang di mikro ya Bu ya? Ya untuk Mas Joko sendiri gitu, selain nanti selain untuk cross selling ke retail, mungkin untuk ke mikro, untuk pengembangan mikro terkait dengan KPI individunya Mas Joko sendiri. Apa product knowledge kali ya? Product knowledge-nya kan paling belum banyak diketahui ya. Kalau ada nanti ketemu nasabah yang punya usaha, nggak taunya dia ASN juga, misalnya gitu kan berpotensi buat ke Jun misal gitu kan. Atau punya nasabah yang rekanan usahanya besar kayak tadi berpotensi menjadi pipeline-nya Mbak Eva. Berarti kan itu ya Bu, waktu saya ngajak Mbak Eva itu saya memang
saya serahkan ke Mbak Eva semua, soalnya saya nggak tahu semua. Oh ya, berarti Mas Joko product knowledge juga ya? Iya. Berarti product knowledge meskipun tidak teknis banget gitu, tapi kulit-kulitnya setidaknya ada gitu, ada gambarannya, kurang lebih gitu. Kalau Mas Ardi sama? Ya enggak, ya sama Bu untuk product knowledge yang cross selling paling Bu. Ya, yang cross selling ke yang lain ya, jadi bersinggungan ke sektor retail juga, karena mikro sama retail itu kan sebenarnya saudara kakak adik itu kan. Iya, ada kakak Bu. Kalau sama Jun sama konsumer sepupuan ya Jun ya, kan itu RT ya Jun ya. Jangan-jangan ntar RT bisa dikasih KMG juga kali itu Jun. Kalau dari payroll ya setahun gitu Jun, pengembangan dari PJLP. Iya bisa jadi Bu. Iya, waktu Mbak Eva sama Pak Bayu ngobrol, saya cuma bisa mendengarkan Bu, nggak tahu istilah-istilah retail. Nah, berarti nanti product knowledge-nya. Berarti kalau Mas Jun juga sama, product knowledge juga. Halo? Ya Bu. Kalau Mas Jun juga sama, product knowledge juga. Kalau saya pribadi sih jujur kalau untuk produk retail saya memang masih buta banget ya Bu. Yang pasti saya butuhkan adalah product knowledge, terus ya mungkin boleh sedikit analisa kecil gitu ya, maksudnya sebagai gambaran aja sih bahwa ketika misalkan nasabah itu ada di hadapan saya, jadi saya bisa menggambarkan ataupun menganalisa secara kasarnya aja, nanti baru setelah itu saya lempar ke Mbak Eva. Mungkin itu yang terus berikutnya sama kita sepertinya Bu, kalau saran saya tim pemasaran ini kayaknya memang harus wajib deh Bu untuk kita pelatihan, minta usulan pelatihan oleh SDM terkait negotiation skill, terus seperti ilmu-ilmu marketing dan yang lainnya. Mungkin kalau misalkan yang lainnya kan memang sudah ada yang pernah, karena saya baru RM ya, karena saya tuh butuh banget sih pelatihan itu sih. Gitu, Bu. Oke. Nanti bisa diusulkan juga kan pada waktu nanti kita WBC atau nanti ada kan suka rapat nih tiap bulan kan ya. Kadang kalau Pak Edi ngundang rapat kan dari tim GSC kan suka datang gitu ya. Nanti bisa kita sampaikan tuh di situ kalau teman-teman RM butuh tambahan untuk selling and negotiation gitu ya. Sama Ya, betul. Mbak Eva bisa refreshment, dapat pelatihan lagi refreshment analisa kredit ya Mbak Eva ya. Terus kemudian yang untuk product knowledge itu sebenarnya bisa kita in-house training aja kita sendiri kali ya, dari kita untuk kita ya. Iya benar. Kalau di CS aja mah istilahnya role play gitu kan ya. Kalau kita saling sharing aja, ambil case apa satu gitu kan, terus nanti bisa saling bertukar informasi gitu. Nggak usah lama-lama, mungkin ya 10 menit gitu, produknya tentang apa, persyaratannya apa, kurang lebih gitu. Seperti itu. Terus kalau tentang cara berjualan, cara ya kayak seperti tadi, cara bernegosiasi, mungkin sambil kita menunggu itu istilahnya jadwal lah, istilahnya penunjukan trainer juga dari pihak SDM, ya kita bisa melihat ini aja satu sama lain mana yang oh ini teknik sellingnya bagus, oh ini teknik negotiationnya bagus, bisa mencontoh gitu kan. Mungkin kalau di terdekat yang teman-teman lihat siapa gitu, misalnya mungkin ada yang pernah jalan gitu ya sama saya misalnya, atau jalan sama Mbak Santi misalnya, atau Mas Jun jalan sama Mbak Eva jalan sama Mas Ardi, kan bisa saling nyontek nih kan, oh ini caranya negosiasi sama yang kayak nasabah ini seperti ini, kok sampai ngedil gitu, terutama untuk yang teman-teman yang benar-benar bisa sampai close gitu pada waktu ketemu nasabah di saat itu, terus bernegosiasi sampai akhirnya closing, menyatakan untuk iya mau mengajukan di DKI kan gitu, kurang lebih gitu. Nanti itu di lapangan ya, prakteknya di lapangan. Terus yang menjadi saya bikin kesimpulan aja langsung kali ya. Tapi kan udah cukup, atau mungkin ada yang berkeberatan gitu terhadap ide tadi yang udah disampaikan. Terus action plan kita
Ada yang keberatan? Ada yang merasa kayaknya ribet deh Bu, aku masuk ke komunitas ini atau apa gitu? Enggak, Bu. Nggak ada ya? Enggak, Bu. Nggak ada. Justru Oke. malah senang sih buat Nah, berarti kawan saya kita. terbatasnya waktu nih ya, berarti tinggal 6 menit lagi. Saya ke kesimpulannya, saya wrapping aja. Saya wrapping aja bahwa untuk saat sekarang di sektor retail terkait dengan retail yang ada di Syariah Pondok Indah masih ada gap di 8 miliar dan pipeline yang Mbak Eva sebenarnya di 10 miliar itu masih kurang, harusnya pipeline itu 3 kali lipat dari 10 miliar di 30 dan Mbak Eva terdapat kendala apa agak kesulitan mencari pipeline di luar kontraktor. Nah, tadi ide-ide dari teman-teman sudah masuk di antaranya Mas Joko ke klinik. Nah, itu salah satu sektor yang green healthcare nanti bisa masuk ke sosialisasi di lingkungannya dia. Kemudian Mas Ardi nanti ke FKDM di Jaksel, tapi bisa mulai dari kecamatan Mas Ardi yang lingkup yang lebih kecil dulu. Mungkin juga pasti ada yang bisa kita garap di situ. Terus Iya, Bu. sama Mas Jun yang ke BPPBJ. Nah, mungkin nanti untuk selanjutnya Mbak Eva sudah membuat timeline lagi ya Mbak Eva, kapan jalan sama Mas Jun ke Pak Anang, kapan jalan sama Mas Ardi ke FKDM yang di Kebayoran Lama Selatan, nanti kapan jalan sama Mbak Santi, ini bersama-sama juga sama Mas Jun, bisa aja kali Mas Jun dapat pipeline di BPPBJ kan ya Mas Jun ya? Kan eselon semua di situ ya Mas Jun ya? Iya, Bu, benar. Nanti saya juga Prospekannya coba gede. cari tahu deh, Bu. Hah? Saya Kenapa? saya juga coba cari tahu deh, minta salah Ya. satu kontak orang BPBJ. Kali aja Ya, teman-teman ada. sama Mbak Santi ya, gitu. Nah, terus terkait dengan hal itu semua, sebenarnya teman-teman pada prinsipnya sebenarnya butuh tambahan tentang paling prinsip banget product knowledge ya, sebenarnya product knowledge. Kemudian berikutnya adalah selling dan negotiation skill, karena untuk memperlancar ya proses komunikasi teman-teman pada saat ketemu dengan nasabah. Nah, itu nanti akan kita belajarnya kalau selling and negotiation ya mungkin bisa nanti ke SDM kita dengan trainer yang ditunjuk, tetapi nanti juga bisa mencontoh modeling teman-teman yang lihat keseharian, yang teman-teman bisa contoh, yang menurut teman-teman firm dengan stylenya dia untuk seperti itu. Terus kemudian untuk product knowledge ya sharing di antara kita, nanti bisa dompleng pada waktu atau numpang waktu saat CS melakukan role play misalnya. Role play CS juga nggak lama-lama, tapi kan CS juga bisa dapat info tentang produknya pembiayaan seperti itu. Nah, nanti kira-kira ini kan baru satu topik ya di sektor retail aja. Nanti di pertemuan berikutnya, mungkin di minggu depan kita usahakan seminggu sekali kita bisa secara rutin, tapi dengan topik yang berbeda-beda karena segmennya kita kan untuk pembiayaan aja ada 4 segmen ya. KMG, KPR, mikro, retail. Nah, untuk hari ini kita retail dulu. Di minggu depan kita bicarakan topik yang berbeda, misalnya ke sektor yang mikro, terus tapi menyertakan sedikit update tentang apa yang sudah kita bicarakan di hari ini. Kayak kemarin mungkin Mbak Eva nanti bisa update tentang kunjungan Mbak Eva ke komunitas ke klinik misalnya. Kalau belum sempat ke tempatnya Mas Ardi, ya nggak apa-apa. Tapi update-nya dari ke klinik seperti apa. Atau mungkin ke tempatnya Mas Jun di BPPBJ mana. Yang penting ada progres, termasuk progres dari pipeline yang sudah Mbak Eva kerjakan gitu sampai mana. Mungkin itu aja saya kira sudah di wrapping. Teman-teman kira-kira bisa memahami apa yang saya sampaikan dan memahami apa yang kita bicarakan pada hari ini? Paham, Bu. Bu. Paham, Bu, Bang. Paham ya? Oke. Pokoknya ngobrolnya bebas aja ya, free aja ya. Direkam itu bukan untuk apa-apa gitu kan. Ya namanya untuk dokumentasi saja, tidak untuk disebarluaskan gitu. Gitu. Terus nyaman nggak dengan seperti ini, senang diskusinya? Kalau face to face itu kadang suka mulur ya. Lama gitu kan. Lebih dari 45 menit gitu. Kalau di Zoom ada timernya, di timer kan sama dia tuh. Cuma memang waktunya ya kita ngambil sela-sela waktu gitu kan ya, di sela-sela ini kita. Mungkin seperti itu aja. Ada feedback? Cukup, Bu. Cukup. Cukup, Bu, cukup. Cukup. Mas Jun cukup. Bu. Cukup, Bu. Oke, Mas Joko cukup. Bu, ya.
Cukup ya. Oke, baik. Terima kasih. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri. Insya Allah apa yang sudah kita bahas pada hari ini membawa kemudahan ya untuk langkah-langkah kita berikutnya. Gitu. Nanti next week kita bicara topik yang lain. Oke, makasih banyak. Happy weekend, Mbak Eva. Selamat jalan-jalan. Yep. Mas Jun, insya Allah besok MC-nya lancar. Ya, Bu. Mas Ardi, apa tuh kegiatan itu? Beres, Bu, beres. Beres. Mas Joko juga selamat beres-beres, gitu ya. Oke, sehat selalu ya. Salam buat keluarga. Terima kasih atas waktunya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Happy weekend. Terima kasih, Bu. Oke, saya N ya. Ya, Bu.